kemudian manajer koperasinya atau nanti kasirnya tuh harus berlaga seperti militer gitu kan, bersenjata gitu kan. Konten di TikTok mau beli minyak siap gitu kan. Ini minyaknya gitu. 45 juta rupiah budgetnya per orang untuk melakukan pelatihan. Dan ada 5 yang meninggal. Dan ada 5 orang yang meninggal. Penasaran nggak? Kenapa Danantara berani minjemin duit 240 triliun ke Agrinas untuk mendanai sebuah koperasi yang nggak punya track record jualan? Bingung nggak lo semua? Ya? Jadi resiko anaknya nggak beres, itu resiko orang tuanya, risiko pemerintah. Nah, artinya risiko pemerintah kan juga yang rugi masyarakat juga. Pembayar pajak kita. Iya kan? Iya. Tahun ketiga, lo udah lebih kaya dari sekarang. Gue nggak suka ngeliat lo miskin terus kayak gitu. Sebenarnya tuh idenya tuh seperti itu. Tapi dari pengalaman saya mempelajari negara-negara lain, ya, itu nggak ada yang kurikulumnya semasif ini bobot militerismenya. Ya, oke. Ini baru kayak gini di dunia. Tapi Mbak Sri mau pertanyakan nggak, kenapa harus KDKMP saat sudah ada koperasi yang existing? Saya masih berdoa ini adalah hal baik yang dipaksakan. But that's my hope. Itu bukan my belief. Selamat siang, pagi, sore teman-teman. Balik lagi di Pojok Keramat bersama saya Intan Berisa. Dan seperti biasa kita akan bicara mengenai hal-hal keramat yang menjadi keresahan kita semua. Saat kita belum selesai keresahannya dengan MBG, sekarang kita sudah harus kembali juga memelototi satu program lagi, yakni DKMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Desa itu dia. Kelurahan Merah Putih. Nah, KDKMP. Nah, ini si KDKMP ini kenapa kemudian menjadi keresahan, karena sudah banyak sekali evidence based dari para pengamat gitu ya, hasil riset yang menyatakan bahwa sudah banyak risiko sebetulnya yang mungkin akan kemudian membebani fiskal, dan juga belum tentu juga ini justru menjadi kemenangan untuk masyarakat gitu dengan lagi-lagi anggaran yang begitu besar. Coba kita akan kupas di Pojok Keramat kali ini. Tapi selain itu juga pastinya karena ada Mbak Dewi di sini sebagai dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia yang spesifik mengajar mata kuliah koperasi. Betul. Betul ya. Betul. Jadi Mbak Dewi di sini tahu betul bagaimana kira-kira kalau misalnya boleh memberikan rekomendasi yang konstruktif tuh akan seperti apa gitu ya. Nah, itu juga coba akan kita ulas dalam Pojok Keramat kali ini. Saya tahu teman-teman banyak yang kalau ngomongin Koperasi Desa Merah Putih ini ngomonginnya soal pelatihan militer. Lalu kemudian lokasi yang di kuburan, lokasi yang di puncak gunung mana gitu kan. Itu memang kejanggalan lain gitu ya. Tapi hold your thought sebelum kita ke sana. Sebelumnya tuh gua sama Mbak Dewi mau coba kupas dulu mungkin hal yang kayaknya belum banyak dibicarakan. Betul. Mumpung ada pakar koperasi di sini. Insya gitu Allah. Ya. Jadi, gue tuh mau nanya gini dulu nih Mbak. Gimana? Sebenarnya tuh basic atau foundation dari koperasi, gagasan koperasi itu seperti apa? Karena yang bertebaran di masyarakat dengan KDKMP ini, kalau kita social listening dan lain sebagainya, itu pasti adalah ini ya, bisa dikatakan minimarketnya masyarakat, minimarketnya pemerintah. Kan gitu image-nya. Image-nya ya. Image-nya gitu. Ini minimarketnya pemerintah yang kemudian manajer koperasinya atau nanti kasirnya tuh harus berlaga seperti militer gitu kan, bersenjata gitu kan. Konten di TikTok mau beli minyak siap gitu kan. Ini minyaknya gitu. Di TikTok tuh ada gitu kan. Iya, saya ngelihat tuh. Nah, tapi di beberapa medsos. Di satu sisi juga sudah dari orang pemerintahan gitu ya, dari Bakom misalnya mengatakan bahwa sebenarnya tuh bukan soal minimarket kok, tapi juga ada kemudian rantai tengkulak yang akan dipotong dan lain sebagainya. Betul. Oke. Jadi sebenarnya koperasi itu gagasannya di Indonesia tuh mestinya seperti apa bentuknya, Mbak? Nah, koperasi ini hadir di Indonesia itu pasti karena seorang tokoh, Bung Hatta, ya kan? Bung Hatta dia keluar negeri ke Belanda, ngelihat koperasi susu di sana. Oh, kok bisa ya perusahaan sebesar gini, tapi pemiliknya bukan 1-2 orang investor gede, tapi ribuan petani. Begitu perusahaannya untung,
ada keuntungan, ada surplus. Terbaginya bukan dari banyak konsumen, jutaan konsumen jadi untung perusahaan, terus dari untung perusahaan dibagi ke 1-2 family. Kalau dengan model koperasi, koperasinya jualan susu ke jutaan masyarakat, koperasinya surplus gitu kan ya. Nah, surplusnya dibagi ke ribuan petani. Itu kalau koperasi ternak, koperasi produksi di Belanda. Tapi kalau pertama di Inggris dulu, namanya itu Rochdale Pioneers, itu adalah model koperasi konsumen. Jadi kayak Indomaret, Alfamart, tapi punyanya konsumen. Saya dulu kuliah di Norwegia, kenapa saya jadi ngajar koperasi itu? Karena saya kuliahnya di Norwegia. Di Norwegia itu sekitar 2,5 juta konsumen dari 5 juta penduduknya ya. Hampir setengah. Itu pemilik minimarket. Karena minimarketnya koperasi. Co-op Mart itu di sana gitu. Jadi ketika konsumen belanja, kan koperasinya ngambil surplus. Nggak mungkin dong harga beli sama dengan harga jual. Sehingga di akhir tahun ada sisa. Ya kan? Sisanya ini dibagiin lagi jadi cashback ke konsumen lagi. Kenapa? Karena konsumen adalah pemiliknya. Gitu. Inilah yang menyebabkan secara institusional koperasi ini menjalankan fungsi desentralisasi kesejahteraan by system. Karena jenis organisasinya seperti ini, jadi dia tidak melakukan pemusatan kekayaan dari banyak orang ke sedikit orang, gitu. Tapi dari banyak orang balik lagi ke banyak orang. Artinya sense of ownership-nya juga jadi tinggi. Mereka merasa bahwa ini bisnis gue, kalau ini untung, gue juga untung. Gitu. Jadi untung. Bahkan di Singapura, itu ada NTUC Fair Price namanya. Itu kayak jaringan retail terbesar di Singapura. Itu juga owned by almost half of Singaporean population. Nah, sementara di Indonesia, kita ada 280 juta penduduk, itu yang jadi anggota koperasi baru 27-an juta kalau nggak salah. Nggak ada 10%-nya. Dan coba kasih tahu saya satu koperasi yang gede banget yang anggotanya jutaan. Ada nggak? Nggak ada di Indonesia, walaupun kita salah sedikit negara yang ada undang-undang perkoperasian. Nah, menurut undang-undang koperasi di Indonesia itu kan juga udah cukup lama ya, kalau nggak salah dari 92 ya Mbak? Iya. 92. Sekarang lagi RUU-nya lagi disusun versi barunya. Sebenarnya itu kan berarti udah 30 tahun lebih nih undang-undang. Iya. Ya kalau kita bicara relevansi pasti relevan. Sudah banyak. Sebenarnya by system ini tuh jenis institusi bisnis yang sangat baik untuk society, gitu. Tapi sebenarnya tadi kemudian dikasih contoh tuh, kayak dari Rochdale di UK, dari Norwegia, itu kan rasanya seperti sense ownership tinggi, gitu kan. Terus by system mereka memang sudah secara natural menjalankan itu dan memang sudah mendapatkan laba, terbukti lah intinya. Iya. Bagaimana dengan undang-undang koperasi Indonesia dan implementasinya di Indonesia tuh memang marwahnya seperti itu, yang kemudian ini untuk kan seharusnya memang yang saya tahu ini untuk kesejahteraan rakyat, jadi kolektif ekonomi kan seharusnya. Berarti apakah itu yang juga dicita-citakan oleh undang-undang koperasi kita? Teramat sangat. Yang mirip dengan yang Mbak sampaikan di negara lain tadi. Jadi gini, di negara lain ini mereka tumbuhnya organik. Itu kan kayak koperasi susu, itu kan lahirnya udah berapa puluh tahun yang lalu ya, sebelum Indonesia merdeka udah ada. Dan koperasi pertama di Inggris itu lahir tahun 1844. Nah, jadi awalnya ada satu komunitas buruh yang menjadi korban revolusi industri, ditindas, bargaining power ke pabrik-pabrik sangat rendah. Akhirnya mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka berkelompok, minimal kita murahin biaya sehari-hari kita dulu deh, gitu. Ya kan, jadi patungan. Terus kemudian belanja yang tadinya belanja sendiri-sendiri, jadi piket. Minggu ini lo yang belanja, tapi sekali belanja bawa duit banyak kan? Karena belanja untuk puluhan orang. Akhirnya dapat harga per kilonya berapa? Lebih murah. Nyampe ke kampung, dijual lagi dengan margin secukupnya, supaya bisa belanja lagi dan bisa untuk bayar operasional. Nah, sama teman-teman di Inggris ini, namanya Rochdale Pioneers, ini tuh ditulis SOP mereka tuh. Ada suatu istilah, saya tuh masih excited banget. Semua
private sector tuh sekarang kalau misalnya loyalty program itu pasti ada program cashback. Cashback ya kan? Cashback dihitung rata-rata berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah belanja transaksi. kita kan? Biasanya per Rp1.000 satu poin, per Rp10.000 1 poin, benar? Itu lahirnya dari koperasi di Inggris. Namanya itu dulu patronage refund. Jadi setiap kali zaman dulu di Inggris tuh tahun 1800 nih ya, ingat ya, tahun 1800. Jadi misalnya anggota nih bayar belanja, oh udah 10 pound, kamu total belanja udah 10 pound. Saya kasih kayak stem kecil gitu, kasih 1. Nanti belanja lagi, besokannya belanja lagi. Oh, udah kena 20 pound. Jadi sudah diinsentifkan saat itu tuh udah ada tuh gagasannya ya. Nanti akhir tahun setelah koperasi menghitung berapa surplusnya, ditetapkanlah, oh untuk pengurus, karena biasanya pengurus nggak digaji, tapi dapat jatah SHU. Jadi biasanya, ini norma umum ya teman-teman, tapi setiap koperasi bisa punya beda-beda sendiri proporsinya. Tapi rata-rata 40% dari surplus usaha itu ditahan untuk ngembangin bisnis. 10% sampai 20% itu untuk pengurus dan pengawas. Jadi misalnya pengawasnya dapat 5%, 15%-nya untuk pengurus. Nah, nanti 10-20% sisanya lagi itu untuk bonus karyawan. Gitu. Jadi perusahaan, koperasi itu layaknya perusahaan bisa punya karyawan. Tapi bedanya kalau misalnya di PT, perseroan terbatas, bentuk bisnis lain gitu ya, itu kan yang punya kan pemilik saham. Saya mungkin nggak punya satu perusahaan, saya doang yang punya, saham saya 95%. Bisa kan? 5%-nya pakai nama sepupu lah, pakai nama apalah. Biasa kan seperti itu ya. Nah, kalau di koperasi itu nggak bisa, karena kepemilikan itu mengikat pada orangnya. Jadi kita nyebutnya itu membership scheme ownership. Ownership-nya berbasis keanggotaan. Jadi seseorang tuh nggak bisa punya 90% hak suara tuh nggak bisa. Jadi kepemilikan tuh di satu orang ini. Nah, ini yang bikin dia tuh jadinya tuh menarik gitu ya. Jadinya ketika surplus pas akhir tahun, masing-masing anggota tuh nanti dapat. Berdasarkan ini, zaman dulu kan nggak ada digital, nggak ada POS ya kan, ngitung berapa lo kan, ya pakai ngitung stemnya itu gue udah punya berapa, oh berarti kamu SHU-nya segini. Jadi 20% dari total surplus tadi dibalikin lagi ke seluruh anggota. Nah, oke. Itu yang model yang menarik. Itu di Inggris demikian dari tahun 1800. Coba kita konteksnya yang sekarang ya, KDMP. Yang sekarang apa gagasan Mbak Dewi melihat KDKMP saat ini? Sebenarnya dia ini bukan minimarketnya pemerintah. Dan kalau kita baca dokumen pendirian KDKMP ini, saya harus jujur ya, ini misinya sangat mulia. Misinya. Karena ingin mengaktifkan dan memotong rantai pasok yang tidak efisien di tingkat lokal. Nah, kalau rantai pasok lebih efisien, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berbagai jenis kebutuhan hidup akan lebih murah. Seharusnya ya? Seharusnya, logikanya nih ya. Nah, itu sebenarnya misi yang sangat mulia. Makanya koperasi KDKMP ini, toko, ruko, apotik, itu tuh cuma salah satu dari pilar bisnis. Di beberapa koperasi yang pernah saya interview, yang pernah sharing atau mahasiswa saya interview gitu ya, beberapa tuh punya nggak cuma punya toko doang, ada yang punya peternakan sapi, partneran sama warga setempat yang menjadi anggota KDKMP yang punya sapi, yang punya bisnis ternak. Nanti koperasi bantu modal. Loh, kok koperasinya bisa bantu modal? Karena ada orang kaya lain di desa situ yang nabung di koperasi KDKMP itu. Jadi dia udah jadi mak comblang investasi lokal juga. Which berarti sebenarnya bagus ya? Di beberapa contoh kasus ini sudah terjadi hal yang cukup bagus sebenarnya. Nah, lewat KDKMP ini terkesan seolah-olah ini jadi punya pemerintah. Sebenarnya gagasannya tidak seperti itu. Nah, titik beloknya di mana? Titik beloknya itu seperti ini. Kalau bagi saya sekarang, KDKMP ini tuh ibarat pemerintah tuh kayak seorang parents, kayak orang tua yang pengen anaknya tuh bisa mandiri secara ekonomi, gitu kan, mandiri secara ekonomi,
tapi dibantu berbanyak hal gitu. Jadi contohnya nih, lo anak orang kaya, ya kan? Kok kehidupan lo masih gini-gini aja sih, ekonomi lo gitu ya? Udah deh, gue modalin deh lo. Nih, gue kasih kontrakan, udah gue siapin bangunannya. Itulah si bangunan 10 pintu, koperasi. Oke. 10 pintu udah gue siapin nih. Lu kan gak ngerti properti lah, apalah sewa-sewaan. Nanti 2 tahun pertama manajer kontrakan lu nih, gue yang bayar gajinya. Itu yang dilatih secara militer itu, si manajer Kopdes itu ya? Oke, lalu? Harapan gue cuma satu. Tahun ketiga, lu udah lebih kaya dari sekarang. Gue gak suka ngeliat lu miskin terus kayak gitu. Sebenarnya tuh idenya tuh seperti itu. Nah, orang tua yang kaya ini adalah negara melalui sebuah BUMN. BUMN kan berarti punya negara juga ya. Tapi sudah menjadi entitas hukum yang dipisahkan, ya kan? Namanya Badan Usaha Milik Negara Agrinas. Oke. BUMN yang belum TBK ya Agrinas kalau nggak salah. Nah, ini di bidang pangan. Kenapa Agrinas yang ditugaskan? Karena nanti sejatinya yang memasok barang-barang ke KDKMP itu ya Agrinas. Oke. Kalau dia tuh di daerah, di desa butuh pupuk pas segala ya Agrinas yang iniin gula sebenarnya gula, tepung, telur dan lain-lain itu yang mengkoordinir itu nanti Agrinas gitu. Terus Agrinas ini dapat duitnya dari mana, penasaran nggak? 80.000 gedung kali 3 miliar, ya kan? Berapa tuh duitnya tuh? Tunggu, 80.000 ini dari mana ya, Mbak? Kan 80.000 unit KDKMP kan 80 ribuan. Oke. Desa kelurahan. Targetnya. Ya, Targetnya. Sekarang yang udah berdiri gedungnya ini data terbaru ya, yang udah berdiri bangunannya itu 15.128. Oke. 38.000 sudah diajukan lahannya. Sedang dari 38.000 yang sedang membangun itu 20 ribuan. Dikali 3 miliar per koperasi. Kan targetnya 80.000. Okay. Walaupun tahun ini katanya targetnya 45.000 ya kalau nggak salah untuk tahun ini. Tapi tetap aja kaliin aja lah kita overall dulu ya. 80.000 kali 3M. Berarti 240 triliun. Apakah Agrinas memiliki uang sebanyak itu? I don't think so. Karena nggak ada kementerian yang sampai situ. Benar, Agrinas tidak punya uangnya. Jadi dapat uang dari mana? Nah, Agrinas dapat suntikan modal dari our state capitalist yang namanya Danantara. Danantara ini kan perwujudan dari gagasannya Pak Prabowo, state capitalism kan, di bukunya dia sudah nulis state capitalism, which is ya Danantara ini. Terus penasaran nggak? Kenapa Danantara berani minjemin duit 240 triliun ke Agrinas untuk mendanai sebuah koperasi yang nggak punya track record jualan? Kalau Anda minjem ke bank, jadi KDKMP, orang belum punya track record jualan, mana ada bank yang mau minjemin? Ya kan? Nah, jadi yang minjem itu bukan masing-masing KDKMP, makanya yang minjem itu Agrinas. Oke, jadi atas nama Agrinas dipinjemin. Iya, yang minjem ini Agrinas. Minjemnya kemana? Ke Danantara. Terus Danantara kenapa bisa pede pinjemin 240 triliun ke Danantara? Karena nanti yang nyicil ke Danantara itu pemerintah. Bingung nggak lo semua? Tunggu, ya? Masalahnya ini semua kan bagian dari pemerintah. Engineering. Apa? Masalahnya semua ini bagian dari pemerintah. Danantara juga bagian dari pemerintah. Agrinas bagian dari pemerintah. Ya kan? KDMP ini sendiri juga bagian dari pemerintah sebetulnya. Jadi maksudnya dibentuk lah dari dibentuk pemerintah. Oleh pemerintah, ya tapi kan? pemerintah berharap ini akan jadi miliknya anaknya, milik masyarakat, gitu. Kayak tadi itu orang tua tadi kan pengennya kos-kosannya tetap punya anak ya, bukan punya dia. Yang gitu. dimana for a start ini semua memang disokong oleh pemerintah. We can say that. Karena apa? Gue kelamaan nih ngeliat lu kayak gini-gini mulu. Aduh, kalau lu nggak gue support kayaknya nggak bakalan gerak gitu loh. Nah, jadi analoginya itu seperti itu. Nah, lalu kemudian mulai beloknya di mana? Kalau so far ya ngelihatnya dari niat tadi udah oke ya. Niat udah oke. Pengen anaknya berdaya
secara finansial. Lalu kemudian dari penganggaran apa segala macam juga it seems like they have the solution gitu ya. Solution yang sangat canggih secara keuangan. Nah, coba di talk more about that. Gimana kenapa canggih? Karena gini, kalau negara menanamkan modal langsung, penanaman modal tambahan, penanaman modal negara ke Agrinas langsung misalnya. Berarti negara dari uang pajak kita harus langsung nyiapin 240 triliun toh? Ada duitnya nggak? No ada. Ya kan? MBG aja udah gitu kan, gitu. Apalagi nambah ini lagi. Coret opsi itu ya. Nah, artinya harus duit dari yang lain gitu. Duitnya dari mana? Salah satunya Danantara. Kenapa Danantara punya duit? Karena dia bisa ngeluarin obligasi. Salah satunya obligasi Patriot Bond lah, apalah. Karena public trust udah ada nih ke dia nih. Karena agunannya banyak Danantara nih. Puluhan ribuan triliun, ya kan? Aset under kelolaannya dia. Jadi kalau yang ngeluarin obligasi ngejual ke masyarakat itu Agrinas, mungkin obligasinya nggak laku. Tapi kalau yang ngeluarin obligasinya Danantara, laku nih. Patriot Bond seberapa bunganya? 2% dong. Misalnya laku nih, dia beli investor, apa segala beli. Masukkan duit, ditaruh ke Agrinas. Ya kan? Misalnya Agrinas, tapi yang nyicil nih. Jadi pemerintah itu kayak menanamkan modal ke Agrinas dengan cara nyicil utang lewat pembiayaannya utang gitu. Ini ditaruh ke Agrinas. Oh, kenapa nih aman bagi Danantara? Karena akan dicicil 6 tahun oleh negara. Jatuhnya utang. Negara nanti bayar ke Jadi risikonya kecil banget untuk Danantara. Sangat Hampir kecil. nggak ada. Sangat kecil. Tapi untuk beban fiskal negara? Iya. 240 triliun bagi 6 tahun. Nggak berat kan jadinya? Oke. Sekitar 40-an triliun itu kalau terbangun semua. Kalau kayak sekarang kan nggak terbangun semua toh, jadinya kan nggak sebutuh 40 triliun itu juga untuk nyicil ke Danantara dalam 6 tahun gitu. Jadi, tapi bukankah tetap ada risiko gagal bayar di situ, Mbak? Kalau misalnya koperasinya ternyata tidak berjalan sesuai ekspektasi? Gagal bayar ke Danantara nggak akan ada. Karena kan negara akan tetap mencicil. Jadi resiko anaknya nggak beres, itu resiko orang tuanya, risiko pemerintah. Nah, artinya risiko pemerintah kan juga yang rugi masyarakat juga. Pembayar pajak kita. Iya kan? Iya. Jadi taxpayer juga yang nanti ujung-ujungnya dirugikan kalau misalnya si KD KMP ini tidak berjalan sesuai ekspektasi kan? Betul. Itu resiko kita seperti itu. Oke. Jadi itu titik belok satu tuh mulai titik belok satu. Itu resiko kita. Tapi pertanyaannya orang akan nanya kan, kalau saya ikut rapat pemerintah gitu, mereka tuh argumennya gini, kalau kita nggak mulai nunggu aspirasi masyarakat muncul sendiri, itu nggak akan jadi-jadi. Nah itu prinsipnya mereka tuh, ya. Logikanya pemerintah. Ini tuh mirip kayak dulu OSS pendirian satu pintu perizinan itu loh, oss.go.id. Dulu itu kan ngurus izin kan harus ke kantor pelayanan mana-mana, PTSP di masing-masing dinas. Sekarang online aja bisa. Tapi waktu pertama dulu OSS berjalan itu kan berantakannya kayak apa tahu gitu kan. Tapi kami termasuk yang mengadvokasi agar OSS tetap harus jalan gitu ya. Karena digitalisasi harus jalan anyway. Harus jalan anyway dan terlalu ruwet perizinan di masing-masing daerah kalau beda-beda gitu. Terlalu ruwet, jadinya iklim bisnis kita tuh sangat-sangat nggak bagus. Nah, akhirnya apa? Prinsipnya adalah improve sambil jalan. Tapi tetap harus dimulai. Gitu. Itu logikanya pemerintah ya, teman-teman ya. Berarti yang harus tanggung jawab apabila misalnya itu terjadi itu kan harusnya di risk and mitigation. Betul. Ada dong harusnya gitu ya. Nah, ini titik belok kedua. Titik belok kedua. Ya. Karena risk mitigation-nya harusnya adalah lewat manajemen kan.
kos-kosan udah gue beliin, bangunannya lu kagak usah ngebangun. Betul. Ya kan? Lu tinggal ngelola bisnisnya aja. Oh, gue nggak ngerti, ayah, ibu, aku nggak ngerti bisnis kos-kosan. Gue kasih manajer yang udah ngerti, terlatih. Itu sebenarnya harusnya jadi risk mitigation strateginya pemerintah. Makanya nanti 2 tahun pertama KDKMP itu para pengurus koperasi itu nanti dibantu sama manajer yang sejatinya harusnya profesional. Oke. Ini mereka lah yang kemudian harus menggerakkan si KDKMP membantu ini. Pengurus, karena pengurus itu kalau koperasi, pengurus itu harus berasal dari anggota. Nah, anggota itu kalau di KDKMP harus masyarakat ber-KTP di situ. Oke. Dan itu sudah berjalan dong berarti Sudah seharusnya. berjalan. Sekarang 80.000 KDKMP ini sudah ada anggota yang semua anggotanya adalah warga situ. Misalnya di sebuah desa nih, misalnya ya, nggak ada satupun sarjana di sana. Ada nggak mungkin? Soalnya levelnya cuma desa sama kelurahan. Bisa jadi kan? Makanya risk mitigation strateginya, kalau di desa tersebut sarjana satupun nggak ada misalnya, berarti pengurus yang dipilih ini udah pasti nggak ada yang sarjana. Nggak sarjana. Orang warga di situ nggak ada sarjana satupun. Ya kita bisa membayangkan lah ya, di rural area akan seperti apa. Misalnya ada seperti latar belakang ekonomi dan sosialnya gitu ya. Ada yang guru jadi pengurus, ada yang tengkulak lokal jadi pengurus gitu ya. Macam-macam, karena pengurus di koperasi itu dan pengawas harus dari anggota. Oke. Nah, clear. makanya supaya profesional mesti diinjek pakai manajer. Manajer ini disupervisi oleh pengurus. Dia ini karyawan jatuhnya, karyawannya koperasi. Karyawan di koperasi boleh non anggota. Jadi kamu nih dari lahir di mana, KTP di mana, ditugasin di ujung hutan mana, itu boleh, karena itulah yang sekarang sedang dilatih, yang katanya membuka sekian puluh ribu lowongan kerja manajer Kopdes. Iya, ya? Itulah itu harusnya menjadi strategi mitigasi resiko terkait SDM. Namun publik jadi bertanya kan, apakah benar orang-orang ini bisa menjadi manajer yang profesional? Ketika dilatihnya justru militer. Nah, itu titik belok ketiga. Itu titik belok ketiga. Oke. Nah, coba kita mulai bahas lagi sih titik belok ketiga ini ya. Iya. Mbak Dewi kan juga melatih pengurus. Betul ya? Pernah beberapa kali. Dan pengurus spesifik si KDKMP ini. Betul, beberapa itu kali. Seperti apa menurut Mbak Dewi kapasitasnya gitu ya, lalu sense of ownership mereka, dan bagaimana kemudian Mbak Dewi melihat si calon manajer ini seharusnya berperan sangat sentral dan sangat strategis untuk perkembangan si KDKMP ini. Nah, pada titik belok ketiga ini, menurut saya di sini letak yang lebih kritis lagi. Right. Karena hubungan antara manajer, ini kan nanti orang luar nih. Misalnya deh kamu di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan gitu. Ditaruh manajer entah siapa, kamu baru kenal gitu, ya kan? Nah, terus yang ini udah dilatih gimana, tapi investasi pemerintah untuk melatih pengurus ini menurut saya ini di sini letak titik kritisnya. Karena effort untuk melatih serius pengurus ini saya melihat belum ada upaya yang terstruktur gitu. Oke. Dari sisi apa Mbak terstruktur? Berarti karena gini, kurikulum kah? Kurikulum harus ada kurikulumnya, karena kalau enggak nanti ini saya takutnya roaming ini dua orang ini ngobrol nih, ngerti nggak? Iya. Kebayang sih. Kebayang nggak? Kamu udah dilatih macam-macam, isi otak kamu nih manajer lokal versus orang pendatang gitu kan? Yang otaknya udah diisi, diinstal macam-macam. Nah, jadi itu titik kritis bagi saya. Artinya nggak ada kurikulumnya atau gimana Mbak? Pengalaman Mbak melatih dan lain sebagainya? Ada disusun kurikulumnya, tapi investasi yang scalable-nya itu belum terstruktur menurut saya, belum TSM. Terstruktur, sistematis dan masif. Bayangin, 80.000 KDKMP. Kalau pengawas 2 orang, pengurus misalnya 3 orang. Artinya kan per KDKMP minimal ada 5 orang. Kadang-kadang ada yang pengurusnya lebih dari 3 orang. Taruhlah 5 rata-rata.
kali 80.000, ini kan 400.000 orang yang seharusnya dibekali dengan knowledge yang cukup, sehingga nanti dia bisa berinteraksi dengan produktif dengan manajer yang 2 tahun nanti dititipkan ke mereka. Dan dibayarin sama Agrinas. Nanti itu kontraknya itu si manajer ini sebagai pegawai kontraknya Agrinas. Gitu. Benar-benar dari orang tuanya soalnya tadi kan, kalau kita balik ke analogi parents tadi. Benar-benar dari orang tuanya nih. Jadi terus yang titik kritis kedua, si pengurus ini memulai KDKMP awalnya kan didorong-dorong. Didorong-dorong, dipaksa, ya kan? Kebanyakan KDKMP itu belum bisa menggaji pengurus. Ya kan? Terus lo tahu lo dapat manajer digaji Agrinas. Mungkin nggak akan ada yang jealous pengurus. Bisa jadi kan? Enak aja nih anak muda dari gue aja udah capek-capek ngedirin, kagak ada duit gue dari sini. Ini tiba-tiba enak banget, bakal dibully sama pengurus mungkin nggak? Apa-apa disuruh-suruh tugas-tugas yang mungkin udah di luar tupoksinya dia. Saya khawatir itu. Ada komunikasi organisasi yang tidak jalan juga di sana, risiko itu gitu ya sebetulnya. Karena kayak di dunia kesehatan itu aja kan sama ya, antara anak baru sama itu kan kasus bully itu terjadi loh. Ya kan di konteks ini saya bisa melihat ada resiko itu. Berarti Mbak sudah bisa membayangkan ya, kemungkinan harusnya masuk tuh ke dokumen risk and mitigation ya. Ada clash gitu ya. Ada clash. Komunikasi organisasi yang tidak match antara pengurus yang memang dari organik si koperasi, dari situ warga lokal dengan akamsi anak kampung situ. Akamsi benar. Dengan manajer yang memang dari Agrinas. Ya, disalurin lah ke situ untuk nih bantuin, gitu, dan digaji gitu. Nah, kayaknya yang membingungkan itu nanti pola relasinya ini. Pola relasi, bos sama anak buah kah, supervisor sama, karena ini dari Agrinas nih. Ini tuh pegawainya Agrinas. Gue bukan anak buah lu juga. Ini ada working culture. Hal-hal seperti itu yang kita tahu sebenarnya itu duri dalam daging sebetulnya. Kedepannya akan seperti itu. Ini resiko ini nih yang harus menurut saya sepertinya belum terdeteksi secara jelas oleh pemerintah. Menarik. Nah, itu 45 juta rupiah budgetnya per orang untuk melakukan pelatihan. Dan ada 5 yang meninggal. Dan ada 5 orang yang meninggal. Dan bahkan saat meninggal juga sayangnya respon dari kepala KSP saya termasuk yang sangat kecewa karena tidak menunjukkan empati ya. Harusnya kan satu jiwa orang itu sama pentingnya ya. Kalau dicengengesin gitu rasanya kok kayak that's another point. Saya termasuk yang sangat kecewa sebagai taxpayer melihat karyawan kita kayak gitu. Gimana pelatihan untuk si manajer Kopdes ini kalau Mbak melihat dari sisi kurikulum? Apakah Mbak Dewi juga memperhatikan? Nah, disclaimer ya, saya nggak pernah di-share oleh pemerintah full kurikulumnya seperti apa. Ya, saya nggak pernah lihat itu. Tapi dari pengalaman saya mempelajari negara-negara lain, ya, itu nggak ada yang kurikulumnya semasif ini bobot militerismenya. Ini baru kayak gini di dunia. Nah, jadi relevansinya tentu perlu dipertanyakan. Ya kan, relevansinya ketika negara lain kayak di Korea itu bikin cikal bakal Nonghyup ya, federasi koperasi pertaniannya, itu kurikulumnya ya vokasional seputar pertanian, habis itu institusional model bisnis organisasi koperasi, habis itu model bisnis pertanian itu sendiri, jadi vokasional pertanian. Tata lembaga, tata kelola model institusi bisnis yang membership own model kayak koperasi. Jadi biar dia ngerti ini, proses pengambilan keputusannya gimana, pengurus kayak gimana perannya pengurus kayak gimana, tata kelolanya ngerti. Yang ketiga, bisnis model tempat di mana si koperasi tersebut bekerja. Ini menarik. Nah, aku mau langsung jadi nyamber. yang nembak-nembak apa gitu kayaknya nggak ada di kurikulum negara-negara yang. Jadi gue tuh agak bingung nih. Kayaknya hampir nggak ada di luar negeri ya, yang pasti ada tembak-menembak gitu ya. Jadi ini saya inspirasi dari mana tuh Mbak kira-kira Mbak? Saya wallahu alam bisawab ya, nggak ngerti saya. Nggak tahu saya. Positive thinking mungkin studi bandingnya ke Somalia. Itu
saya mempertanyakan kalau misalnya benar ke sana itu saya mempertanyakan itu kenapa milihnya ke sana gitu. Nah, soal lokasi Mbak, Koperasi Desa Merah Putih ini ada yang di kuburan lah, ada yang di gunung gitu, dan saya melihat itu terisolasi kan, kayaknya rasanya nggak ada aktivitas perumahan or whatsoever gitu kalau melihat dari image ya gitu. Oke. Pertama, lokasi ini tuh banyak challenge-nya. Pertama itu terkait status dari lahan itu sendiri. Apakah boleh ada aktivitas komersial atau tidak di sana? Karena kan ada yang lahan tuh statusnya hutan hijau, hutan. Itu pertama. Yang kedua adalah pertama status lahan. Yang kedua adalah status kepemilikan. Ini lahannya punya siapa? Nah, kebanyakan kan make tanah Pemda atau tanah adat. Rata-rata gedung Koperasi Merah Putih itu tuh sejauh yang saya dapat informasi dari teman-teman pengurus ya, itu tuh hak guna pakai kalau nggak salah, hak guna bangunan kalau nggak salah. Jadi lahannya itu tetap punya siapa yang punya lah gitu. Jadi dikerjasamakan gitu. Misalnya 30 tahun segala gitu. Nah, yang ketiga ada MOU antara Agrinas sama TNI. Nah, jadi Agrinas tuh nanti belanja bahan-bahannya, terus nyari tukang yang bangunnya tuh dibantu, disupport sama TNI juga. Jadi TNI kita ini luar biasa ya, dari ngerok parit, mempertahankan negara perang, ya kan, sampai ngebangun gedung KDKMP itu mereka palu gada ya, ikut bantu ya. Nah, dari salah satu informasi yang pernah saya dapatkan itu katanya pihak TNI itu nggak mau kalau lahannya itu nggak rata. Mungkin karena lebih susah bangunnya. Kalau misalnya lahan miring gini gitu ya. Jadi dia maunya tuh lahan tuh yang udah rata gitu. Nah, mungkin kuburan itu ya memenuhi kriteria rata itu. Ya kan? Atau yang agak di atas bukit tapi di atas bukitnya rata. Nah, kan? Memenuhi kriteria tuh. Nah, terus teman-teman akan banyak yang bingung. Wah, bisnisnya jalan nggak kalau posisinya di tengah out of nowhere gitu. Sebenarnya kalau pengurusnya pinter dan diajarin agar pinter, saya sebenarnya nggak terlalu khawatir kalau letaknya KDKMP itu nggak di center of city. Karena kan dia itu lokasinya per desa. Banyak desa di Indonesia itu by default ya memang bukan center of the city. Emang sepi. Emang jarak antar tempat itu bisa jauh-jauh gitu. Nah, makanya ini masukan juga, mudah-mudahan ada orang pemerintah yang dengar gitu ya. Memang udah benar konsepnya itu, nanti Agrinas itu membuat produk-produk dengan brand sendiri yang nggak ada dimanapun. Contohnya kan gulanya tuh minyak kita, minyak gorengnya minyak kita, gula kita, tepung kita, beras kita gitulah ya, whatever itu. Nah, sejatinya produk berbrand ini memang satu harus lebih murah daripada brand manapun, ya kan? Yang kedua hanya disalurkan di situ lewat KDKMP ini. Jadi anggap kata Agrinas memposisikan KDKMP ini menjadi pool of distributornya dia. Nah, kalau itu terpenuhi, nanti yang belanja ke KDKMP itu bukan individu rumah tangga, tapi pemilik warung-warung kecil di situ. Sekali beli 1 karung beras, sekali beli 10 kilo gula. Kalau pedagang yang beli jauh pun didatengin sama dia. Yang penting harganya oke. Yang penting harga masuk. Nanti beli gas apa segala dari KDKMP dapat harga misalnya 18.000. Dia jual 22.000 di kompleknya, dia pasti dimakan orang. Pasti dibeli sama warga gitu. Oke, coba aku mau clear di Jadi saya lagi. nggak terlalu khawatir sebenarnya dari sisi posisinya itu. Tapi yang lebih kritis, ini titik kritis yang kelima, kita udah bahas ya. Itu adalah kelancaran pasokan barang-barang yang lebih murah ini. Karena waktu saya ngelatih si pengurus nih ya, kan pengurus itu banyak yang ngerasa lelah, aduh udahlah aku nih kerja kayak gini, nyari anggota, nggak ada dibayar gitu kan ya, nggak digaji gitu. Nah, saya pada saat sesi pelatihan itu saya ngajak mereka melihat sebenarnya pengurus nih bisa dapat cuan nggak, tapi asal bisnis modelnya ini benar gitu.
kebanyakan polanya yang udah kita ajarin juga itu minimal pengurus sama pengawas tuh dapat 10-20% dari SHU. Ya kan? Misalnya aja omset nih. Omset per hari. Ada KDKMP di Jakarta tuh omset per harinya 7 juta, 8 juta, ya kan? Karena jual beras, gula gitu kan cepat perputarannya 8 juta. Nah, berarti sebulan berapa omsetnya? 200? Ya, 40, 30, 240 juta lah. 240 juta. Kaliin 12, hampir 3 M. 1 tahun omsetnya. Taruhlah surplus kotornya, misalnya 10%. Karena namanya bisnis kayak gitu, jarang ya, untungnya gede. Ya kan? Berarti 300 juta kan? 300 juta. Dikurangin biaya-biaya rutin, bla bla bla, misalnya surplusnya jadi tinggal 200 juta. 100 juta tuh bayar listrik, apa segala, biar tetap 200 juta. Nah, 20% dari 200 juta ini tuh boleh dibagi ke pengurus. Nah, jadi saya bantu mereka bisa melihat peluang itu gitu loh. Pertama, pengurus juga bisa dapat akses belanja produk-produk yang lebih murah ini, ya kan? Keuntungan penghematan belanja untuk diri sendiri. Yang kedua, dapat dari SHU ini. Dan pengurus itu dapat SHU tuh dari 2. Satu dari peran dia sebagai pengurus, yang 10-20% dari SHU tadi. Yang satunya lagi, dapat dari peran dia sebagai konsumen, sebagai anggota yang belanja di situ. Cashback tadi itu. Nah, oke. Nah, ini berarti gini, kalau saya melihatnya, lagi-lagi itu paradigma bisnis orang ya, makanya pengurus harus dilatih agar mereka bisa lebih tajam tuh dalam melihat potensi bisnis gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa berkomunikasi dengan produktif dengan manajernya nanti agar aspirasi ekonomi tadi itu bisa dibantu diwujudkan oleh manajernya. Oke. Gitu. Nah, tapi ada concern lain sebelum kita sampai ke sana gitu ya, Mbak. Adalah terkait misalnya kita balik lagi nih ke titik belok yang pertama soal keuangan ya, modalnya. Nah, ini kan juga ada menggunakan dana desa, gitu. Kalau yang saya baca dari datanya Fitra, itu menggunakan 58% dana desa untuk si KDKMP ini. Gitu. Mungkin itu saya nggak tahu persis finalnya jadi gimana ya, tapi mungkin itu ada kemungkinan itu dikurangin sama pemerintah karena pemerintah butuh mencicil tadi itu. Oke. Bisa jadi itu relasinya ya. Oke. Nah, artinya berarti kan kita rasanya valid untuk khawatir kalau kemudian dana desa ini akan menjadi terbebani dengan KDKMP yang juga ini rasanya seperti state capitalism tadi kan, yang seharusnya memang muncul dari warga untuk warga, tapi ini kan sebenarnya program yang diinginkan oleh pemerintah untuk jalan, pokoknya lu jalan gitu. Tapi pokoknya lu jalan pakai dana desa gitu kan, yang seharusnya bisa operasional kita nih, ya kan? Empowerment kita dan lain sebagainya gitu. Nah, ini bagaimana Mbak Dewi melihat keresahan ini? Valid karena jika memang benar salah satu strategi pemerintah supaya bisa lancar mencicil 6 tahun ke Danantara itu dengan memotong alokasi dana untuk dana desa, itu pasti rencana-rencana terutama yang infrastruktur ya di tingkat desa itu pasti terganggu, pasti berkurang gitu. Nah, itu membuat concern yang sangat valid, kecuali kalau pemerintah ketemu cara yang lebih kreatif sehingga hal itu tidak terjadi. Kalau hal itu terjadi, ya jelas itu menjadi resiko yang dampaknya langsung terasa ke masyarakat lokal karena harusnya ada jalan akses bisa terbangun tahun ini kan jadi nggak terbangun. Tapi gitu. Kembali ke gagasan koperasi yang sejak awal kita bicarakan, itu semangatnya masih on the track nggak sih Mbak? Kalau misalnya dengan keresahan yang valid tadi Mbak juga jelaskan. Saya tuh bingung sejujurnya ya, karena aku kan edukator backgroundnya ya, walaupun entrepreneur juga. Tapi sebagai entrepreneur pun sangat put a lot of trust sama SDM.
sama sumber daya manusianya. Makanya yang saya bilang titik kritis paling penting itu adalah di edukasi pengurus sama di manajer supaya nanti nggak roaming, lancar, bagus. Karena kalau sampai ini bagus, saya pernah interview satu KDKMP di desa mana, mohon maaf saya lupa namanya, susah, Karawingatan atau apa gitu. Daerah mana tuh Mbak? Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu bahkan sudah terjadi sinergi sama BUMDes. Nah, jadi ya, walaupun dana desanya tuh mungkin terpotongkan gitu ya, tapi desa jadi dapat duit dari pintu lain, gitu loh. Karena ada aktivitas ekonomi yang berjalan, BUMDesnya jadi dapat cuan juga, rantai pasoknya nambah. Dari BUMDes, desa dapat apa? Dividen kan? Kalau BUMDesnya untung, desa, BUMDes itu kan BUMN-nya desa, ya kan? Dapat duit yang lain. Terus apa lagi keuntungannya? Oh, masyarakat desanya jadi lebih sejahtera ekonominya. Mulailah ada iuran desa dulu, misalnya yang bayar cuma 1.000 orang atau 800 orang. Sekarang jadi bukan kakak biasanya gitu ya. Yang dulu bayar rutin iuran desa cuma 100 kakak, jadi 500 kakak bisa bayar. Nah, itu hal yang mungkin terjadi di desa-desa lain juga kalau SDM-nya ini kreatif. Nah, kebetulan ini kan nggak dilatih gimana-mana nih. Saya sampai heran. Ini logikanya dapat dari mana? Gue bilang gitu. Kok bisa mikir seperti ini? Ya kita tuh ya ngobrol-ngobrol aja tuh Bu. Kita tuh ngumpul di sini sampai malam. Terus taunya ada kolaborasi. Nah, pemerintah katanya mau ngasih modal, taunya kan nggak ngasih-ngasih. Tapi syukurnya ada warga kita yang mau nabung, percaya nabung di KDKMP. Karena ke bank jauh segala. Naruh duit 20 juta. Nabung ke KDKMP. 30 juta. Udah sini aja. Taruh. Sama KDKMP-nya dikasih ke anggota lain yang miara sapi. Ke BUMDes. Segala. Berjalan itu lokal gitu. Nah, itu yang ditularinnya gimana gitu loh, biar terjadi di tempat lain. Itu yang benar. Bagaimana dengan existing BUMDes? Kayak buat apa buat KDKMP kalau memang BUMDes itu juga sudah berjalan? Bukannya itu gagasannya juga mirip ya Mbak? Konsepnya? Di desa ini kan banyak bisnis ya. Ada yang tourism, ada BUMDes itu macam-macam Mbak bisnisnya Mbak. Sampai nyewain kursi kursi tenda kalau hajatan, itu paling banyak tuh. Itu kan nggak tabrakan toh sama KDKMP kan nggak masuk ke sektor situ. Justru kalau misalnya keberadaan koperasi itu berhasil menggeliatkan ekonomi lokal, akhirnya makin banyak yang mampu nyewa kursi dan tenda dari BUMDes. Tapi Mbak Sri mempertanyakan nggak, kenapa harus KDKMP saat sudah ada koperasi yang existing? Itu saya juga dulu mempertanyakan itu. Kenapa harus KDKMP gitu ya? What's your thought? Karena mayoritas koperasi existing di Indonesia yang lahir karena dorongan pendiri maupun dorongan anggota, itu mayoritas tuh koperasi simpan pinjam. Mayoritas, I think it's 90%. Yang koperasi produksi kayak KPBS, pernah minum susu KPBS di Bandung? Susu itu kan, itu aja belum bisa segede Friesland Campina kayak di Belanda, itu kan susu bendera di sini, di negara asalnya kan koperasi. Frisian flag itu. Nah, tapi KPBS belum sebesar itu kan. Belum sebesar itu gitu. Nah, mayoritas itu simpan pinjam, dan simpan pinjam itu yang beneran, makanya orang tuh kalau tanya masyarakat kecil gitu ya, koperasi itu apa? Bank keliling. Rentenir berbaju koperasi gitu. Berarti poinnya apa? Memang sebenarnya ini ada plus minus atau dipaksakan? Saya masih berdoa ini adalah hal baik yang dipaksakan. But that's my hope. Itu bukan my belief.
Karena Mbak Dewi melihat memang koperasi yang existing memang ada hal yang harus digenjot lagi istilahnya, ditingkatkan untuk kemudian lebih efektif. Seharusnya banyak yang harus dibubarkan malah. Kalau menurut saya, kalau harusnya tuh yang nggak comply, yang nggak terdaftar, yang nggak ngirimin laporan tahunan atau yang simpan pinjam itu harusnya dibikin ilegal aja, udah dihapus gitu. Sekarang itu kenapa? Saya dulu tuh pernah ada orang kaya gitu punya uang belasan miliar mungkin gitu, dia pengen puterin. Nah awalnya informal, individu tanpa lembaga gitu kan. Lama-lama karena sering ada transaksi, banknya nanya, ini uang bapak kok kayak gini ya, alirannya gitu. Banknya jadi khawatir kan, ini jangan-jangan nih orang cuci uang atau apa, gue nggak mau, bank kan kayak gitu. Akhirnya dia punya keperluan untuk punya institusi, untuk muterin duit dia. Terus ngobrol ke gue, gimana cara bikin koperasi simpan pinjam? Mbak Dewi bisa bantu bikinin nggak? Tujuan dia bikin koperasi simpan pinjam, itu untuk muterin duit dia emang mau bisnis duit. Tapi nggak mau jadi bank. Kenapa? Karena kalau jadi bank ribet Bu, nanti saya diawasin OJK, nggak mau saya. Oh, oke. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak banget koperasi simpan pinjam di Indonesia. Orang kaya mendang-mending di Indonesia itu, banyak yang emang jiwanya itu, emang jiwa rentenir gitu ya. Pakai kayak gitu. Iya ya, artinya memang koperasi existing sekarang tidak bisa dipungkiri, problematik juga. Banyak yang harus dibenahi. Dibubarin harusnya. Bahkan dibubarkan. Kalau menurut saya. Harusnya nggak 100.000 lebih gitu koperasi di Indonesia. Maka itu mungkin menjadi potensi KDMP itu relevan, gitu. Dugaan pemerintah sebenarnya itu. Mbak Dewi melihat sepertinya pemerintah berpikir seperti itu. Karena harusnya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera itu butuhnya adalah organisasi koperasi yang bisa bantu masyarakat menurunkan cost of living, ya kan? Cost of living di banyak budget manusia, terutama di Indonesia, bahkan nggak cuma di Indonesia, itu buat apa? Ya buat beras, buat sembako, dan lain-lain gitu loh. Oke Mbak, tapi gini, burning question-nya adalah, orang tuh banyak yang resahnya gini, kalau koperasi kan karena ini kolektif ekonomi, maka harusnya timbul dari bawah. Betul. Tapi saat kemudian ini yang mencanangkan adalah pemerintah, dan masyarakat seolah dipaksa untuk ikut KDMP ini, gitu ya. Bagaimana Mbak menjawab relevansinya dengan tadi ya pola pikir pemerintah yang sepertinya memang paham ada masalah di bawah gitu ya dengan koperasi existing gitu ya. Tapi gimana relevansinya untuk kemudian KDMP is the solution? Ini titik kritis yang ke-6. Ya, ini titik kritis yang ke-6 ya. Saya melihat ini rasional jika ini efektif menurunkan cost of living. Ya. Syaratnya untuk menurunkan cost of living, produk-produknya Agrinas atau Bulog itu terdistribusi hanya lewat situ. Gitu. Inilah yang nanti akan menjadi motivasi masyarakat lokal mau daftar jadi anggota koperasi. Misalnya, kalau nggak jadi anggota nggak boleh belanja di sini. Iya kan? Ini yang saya latihkan ke pengurus kemarin. Cara melihatnya tuh seperti ini. Bapak bikin tabel pembanding. Harga minyak goreng, gula. Gula di luaran tuh 17,5, 18.000. Bapak jual 17.000, beda 500 ya. Ini karena di Kalbar ya, mohon maaf. Jadi aksennya ke bawah. Beda 500 aja gitu. Tapi orang dari beras berapa, total lebih murah dari toko sebelah, misalnya 30.000, ya kan? Mau nggak orang nanti bayar simpanan wajib 10.000 sebulan, supaya bisa menghemat 30.000 sebulan? Mau? Jawabannya adalah mau. Oh, Sinjipnya belum bayar bulan ini, nggak bisa mau belanja sini, jadi bayar.
Logikanya koperasi itu, kenapa anggota perlu bayar simpanan wajib, itu untuk menggaji pengurusnya, bayar ongkos internet, segala. Jadi uang operasional tuh patungan sama-sama. Makanya keuntungan sama-sama. Makanya ada model subscription per bulan itu, karena memang akan ada biaya operasional per bulan. Listrik, internet, air. Rapat pengurus, minimal pengurus tuh ganti bensin lah, udahlah hendak digaji, masalah biayanya pun nggak diganti gitu kan ya. Nah, KDKMP ini tidak begitu banget. Nalarnya di pengurus yang pernah saya latih ya, belum ke sana nalarnya. Dia nggak bisa melihat peluang bisnis itu. Nah ini yang penting menurut saya. Alright, ini titik ke-6 ini. Ini titik kritis yang ke-6 pertama itu, yang berikutnya yang 6B adalah tadi si Agrinas ini harus berhasil menciptakan produk dengan harga yang significantly lower than the existing other store. Itu yang berat. Karena beberapa koperasi, ini cerita lagi ya, karena saya banyak interview ngobrol-ngobrol sama pengurus. Ada pengurus yang di Bogor tuh. Itu terbantu waktu awal-awal. Karena apa? Anggotanya dia kebetulan di Bogor situ, itu ibu-ibu pengisi kantin di kantor mana saya lupa. Ada sekitar 50-an gerai gitu kan, beli bahan bakunya jadi pindah ke KDKMP. Dari beli beras, terus kan dia pedagang kan, kebantu kalau dapat yang lebih murah kan, gas juga. Nah tapi belakangan itu katanya stoknya ngadat, udah nggak lancar ngirim nih, jadi stoknya bisa kosong berapa lama gitu. Nah ini itu tadi rantai pasok tadi ya. Nah jadi si Agrinasnya ini juga harus mampu memastikan stoknya ini tuh harus lancar, ada terus. Gitu. Ini yang paling kritis karena stoknya lancar dan harganya harus under. Jadi si Agrinas ini kan BUMN, dia harusnya nggak nyari untung yang gede juga, harusnya kan special purpose vehicle for development juga. Jadi mereka harusnya berperilaku cost coverage lah gitu. Nah sehingga bisa ngambil margin yang tipis dan bermain volume. Agrinas ini logikanya nggak boleh logika selain yang paling murah. Karena misinya itu menurunkan cost of living. Bukan nyari untung ya? Bukan nyari untung. Nah, Oke, gitu. Terakhir Mbak, berarti kita sudah ada 6 titik belok kritis. 6 titik belok kritis. Belok yang ada kritisnya. Untuk si KDMP ini. Ya. Nah ini Mbak, kalau bisa memberikan constructive recommendation ya, atau feedback, ini apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan KDKMP ini, Mbak? Pertama ya harus ada investasi yang sama TSM-nya terkait pengembangan SDM. Ya, SDM untuk pengurus dan juga untuk manajer. Nah, manajer ini kan yang kita ketahui ini kan edukasinya di militer itu, ya kan. Saya aja akademisi nggak tahu. Nggak dapat akses saya. Kurikulumnya, modulnya lah ya. Kurikulum full versionnya tuh seperti apa sih? Ini gitu kan. Terus pengurusnya juga kayak gimana? Ini saya nggak tahu. Dan menurut saya ini sebenarnya titik yang sangat penting untuk dikerjakan dengan TSM. Itu pertama. Yang kedua adalah fraud itu, korupsi itu, kadang kan bukan karena masalah karakter aja. Tapi juga karena masalah kesempatan, ya kan? Contoh nih resiko di KDKMP. Misalnya udah tahu stok murah bakal datang hari ini, dimasukin. Taunya ada beberapa keluarga, anaknya suruh belanja, istrinya suruh belanja, ini suruh belanja. Habis barang. Atau pengurusnya culas. Yang beli dia sendiri, buat warung dia sendiri misalnya. Akhirnya masyarakat lokal lainnya nggak kebagian barang untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Akhirnya KDKMP yang harusnya menjadi tools untuk menurunkan biaya hidup masyarakat secara umum, malah jadi pemasok orang kaya lokal. Nanti orang kaya lokal ini jualan di warungnya dia udah harga biasa lagi gitu kan, sama aja, nggak jauh beda sama yang lain. Nah itu juga risiko. Sehingga untuk risiko ini kalau menurut saya ya, ini yang saya sampaikan ke pemerintah juga, harusnya tuh ada software accountingnya, POS-nya. Sekarang tuh nggak ada.
masih pada pakai manual. Saya punya kepentingan nggak monitoring kamu? Punya kepentingan kan? Saya pengen tahu omset kamu berapa, untung berapa. Nah, gimana caranya supaya saya tuh nggak perlu nanya kamu terus? Harusnya kan saya bikin apps-nya. Ya, ada nanti, dashboard lah ya, gitu ya. Iya, jadi Steve ini nanti semua manajer dan dan pengurus ya harus ngerti mengoperasikan itu gitu loh. Input data nanti jadi menteri dashboard bergerak setiap hari. Nah, terus mana yang ini nih investment ini nih juga menurut saya sangat penting. Kalau enggak masalah fraud itu akan terdemokratisasi. Oke, tadi itu kedua, ketiga ada lagi? Ya, ketiga saya cuma berharap didengarkan aja udah. Oke. Karena nggak tahu ya saya akademisi yang lain ya, tapi di FEUI sih kami nggak ngerasa pernah ada undangan bahas kurikulum gitu, yang secara terstruktur. Karena kami dosen koperasi itu ada grup kan, jadi kalau ada yang diundang pasti kita saling tahu sih. Oke. Nah, kami tuh nggak pernah sejauh ini kami merasa belum pernah merasa dilibatkan dalam hal penyusunan kurikulum. Nah, bukannya saya mungkin di kampus lain saya berharap ada yang diundang di kampus lain sih, tapi ya tim dosen koperasi di FEUI itu salah sedikit dari Fakultas Ekonomi yang masih ngajar koperasi. Banyak kampus lain nggak ngajarin. Ada lagi tuh mata kuliah koperasi ya. Nah, koperasi mata kuliah wajib fakultas di FEUI. Oke, baik teman-teman. Itu tadi itu aspirasi ketiga, semoga lebih diajak akademisi. Tapi poin ketiga itu penting banget sih. Kayaknya harus maju jadi poin 1. Dengerin dulu deh. Jadi nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 tolong dengerin dulu. Gitu maksudnya. Dengerin dulu deh gitu ya. Oke, teman-teman itu tadi koperasi Merah Putih yang saat ini tuh memang menjadi another conversation gitu ya di tengah publik. Jadi saya paham bahwa banyak orang yang mencermati si KDKMP ini karena viral yang kemarin pelatihan militer dan sebagainya. Tapi bahwa itu bukan sesuatu yang masalah, dan bahkan dari percakapan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu hanya sedikit dari masalah yang sama-sama harus kita kritisi dari KDKMP ini. So tadi yang ketiga, coba deh dengerin dulu gitu ya. Karena saya masih berharap bahwa ini adalah pemaksaan untuk kebaikan. Right. Ya, itu akan terbukti sooner or later ya, kira-kira akan seperti apa. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Pojok Ramat. Silahkan subscribe, likes, dan juga kita tunggu diskusi menariknya di kolom komentar. Kita ketemu di Pojok Ramat berikut ya. Thank you. Bye-bye. Mbak Dewi, thank you ya. Terima kasih juga Mbak Intan.